Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Dunia Bangunan. Kali ini kita akan membahas masalah kompon, di mana yang sering menjadi masalah adalah gelombang atau komponan itu masih terlihat ketika kita cat. Banyak yang menjadi pertanyaan bagaimana trik atau caranya biar kompon itu terlihat mulus ketika kita sudah cat. Kali ini kita jelaskan satu persatu penyebab dari gelombangnya plafon kita yang terlihat di titik-titik tertentu. Yang pertama, tentunya dari rangka itu sendiri. Jika kita memasang rangka kurang benar atau levelingnya kurang pas, itu pasti plafon kita akan bergelombang. Dan yang kedua yang jelas itu masalah kompon, karena teknik komponnya itu yang belum pas atau asal-asalan. Nah, kita akan jelaskan satu persatu sambil kita praktek. Yuk ke TKP kompon sekarang kita praktekin dari satu persatu biar kompon kita tetap bagus. Yang pertama kita tuang airnya sedikit dulu ya, sedikit aja dulu. Kita kasih komponnya. Nah, ini kita rendam aja, nggak usah diaduk. Kenapa kita nggak aduk? Biar ini lama keringnya. Jadi nggak sayang kompon kita itu terbuang sia-sia. Yang jelas kalau kita kayak gini, ini lama keringnya, akhirnya kita bisa uber ke lokasi yang lain. Masih kita bisa gunakan, kompon pun belum keras. Nah, setelah adukan kita rendam sekitar 2-3 menit, kita sudah bisa aplikasikan. Untuk yang pertama, kita kasih lapisan dulu untuk menempelkan kain kasanya. Kita tempelkan kain kasa. Ini biar sambungan kita nanti nggak pecah ya. Kita kasih lapisan lagi. Nah, ini untuk tahap pertama kita sudah kasih dasaran, tunggu ini kering. Ini sebenarnya yang saya mau bahas itu masalah komponan di plafon. Kalau di plafon seperti itu, nah itu pasti rawan banget dengan cahaya yang di lampu indirectnya itu. Jadi dia nanti akan terlihat gelombangnya. Ini ditunggu sampai keesokan harinya baru kita timpa lagi. Kenapa harus nunggu besok? Karena kompon ini pasti ada penyusutan. Ketika kita sudah merasa ini sudah rata, ternyata besok kita cek pasti ini sudah menyusut. Jadi seperti nanti akan seperti kolom. Makanya kita
akan biarkan dulu. Tapi untuk yang satu ini karena ini nggak rawan cahaya, nggak masalah. Kita tunggu paling sekitar setengah jam, nanti sudah bisa kita jadikan kompon ini. Nah, sambil menunggu ini lumayan kering gitu, ada setengah jam kita tinggal, kita bisa kerjain yang lainnya dulu. Nah, itu tadi yang kita kompon itu recess, kalau kita menamakan ini recess. Jadi sambungan yang benar dari pabrik itu tanpa itu memang sudah disediakan itu untuk kita ngompon. Jadi dia lebih masuk ke dalam untuk kita menempatkan kain kasa itu sendiri. Sekarang bagaimana dengan dua sisi yang enggak ada recess? Nah, kita harus buang kertasnya seperti ini. Kita buang kertasnya, tujuannya buat apa? Ini buat nanti kita naruh kain kasa biar komponan kita nggak terlalu tebal. Karena untuk komponan tebal sudah pasti kita harus ngompon lebih lebar lagi, itu lebih lama lagi nantinya. Tapi untuk yang rawan cahaya memang diharuskan komponan itu lebar, karena semakin lebar komponan itu pasti semakin rata. Kita buang kertasnya seperti ini, kita sobek kertasnya. Nah, ini yang nantinya tujuan kita untuk kain kasa itu sendiri. Nah, ini yang sudah kita sobek, sudah siap kita kompon ya. Seperti ini caranya. Nah, komponen kita pun adukan kita masih bisa dipakai karena kita rendam, nggak kita aduk. Makanya ini lama keringnya, jadi lebih enak. Ya, untuk tahap dasarannya kita sudah selesai. Untuk yang bidang ada recessnya di sana, ini kita tunggu biar agak kering dulu, baru nanti kita timpa lagi dengan kompon lapisan berikut. Untuk kompon yang ada di plafon yang rawan cahaya karena ada lampu indirect keliling itu, yang seperti itu kita sudah kerjakan, itu nanti kita pakai lampu, kita sorot dari satu sisi kita kasih lampu, karena gelombang itu pasti dari cahaya itu yang satu sisi itu. Kalau sudah keliling sebenarnya agak lumayan enak. Tapi ketika kita mendapati lokasi yang dengan cahaya cuma dari satu arah, itu sudah pasti komponen kita itu rawan banget gelombang. Akan terlihat gelombang kalau dengan satu arah cahaya. Nah, sesudah kita menunggu beberapa menit, ini sudah lumayan kering. Ini sudah bisa kita timpa lagi untuk lapisan berikutnya sampai nanti kita finish. Yuk kita coba timpa lagi. Nah, ini gunanya adukan yang gunanya kompon yang enggak kita aduk maksudnya ya. Ini masih kita bisa pakai nih. Nah, sedangkan kalau kompon yang diaduk sudah pasti ini udah kering, kita udah nggak bisa pakai.
Kita coba pakai. Ini udah hampir setengah jam ini kompon masih kita bisa pakai. Nah, caranya kita untuk narik keraskan kita yang ini jangan terlalu pendek-pendek begini ya. Ini putus-putus gini pendek. Kita tarik yang lumayan panjang, biar nanti nggak terlalu banyak putus-putusnya itu, karena itu juga nanti banyak menyebabkan gelombangnya itu. Kita harus tarik dari jangkauan kita yang bisa masih terjangkau lah. Jangan terlalu pendek-pendek begini. Nah, kalau begini ini nanti jadi masalah untuk finishingnya itu lebih susah. Gini ya. Nah, kita cek pakai lampu, ya, sudah bagus. Nah, sesudah kita kompon jadi begini, ini kita cek tadi ya, kita cek pakai lampu, udah bagus. Yang lebih diperhatikan di bagian area pinggir sini nih, pertemuan ini antara yang ada kompon sama yang nggak ada kompon. Ini yang biasanya terlihat gelombang di area sini. Nah, kalau sudah kayak gini masih kurang yakin, nanti kita amplas. Tapi kalau yang ini insya Allah nggak perlu diamplas pun udah jadi. Alhamdulillah. Nah, sudah kita capai kerja ngopi. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa yang dibahas masalah plafon kita kompon di dinding bukan di plafon? Sebenarnya kita mau ngerekam yang di plafon, cuma kita kesusahan karena areanya lumayan tinggi, sedangkan modal kita hanya HP butut kayak gitu kan, kita nggak bisa, makanya kita terapkan di dinding. Nah, tekniknya sebenarnya sama, kita kompon kasih dasaran dulu, tahan sampai minimal 1 malam lah, 1 hari, hari berikutnya baru kita jadikan, kita finish. Nah, itu insya Allah sudah nggak nyusut lagi kompon kita kalau dengan 2 tahap seperti itu. Tetapi kalau 1 kali kompon langsung kita jadiin, itu beresiko besar ada penyusutan. Jadi nanti ketika ada lampu indirect di sekelilingnya dinyalakan, itu sudah pasti kelihatan nanti kompon kita ada yang nyusut, jadi terlihat gelombang. Mungkin sudah seperti itu, sudah cukup jelas. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.